916 Grandmaster Ganda. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, tanah yang diberkati Hu Immortal. Gua bawah tanah itu bersinar dengan cahaya merah darah. Cahaya merah darah samar itu berasal dari tangkai Lingzi berwarna darah di dalam gua. Lingzi berwarna darah ini tumbuh bebas, mereka bermutasi dari Lingzi biasa. Hutan Zi asli tidak cocok untuk tanah yang diberkati Hu Immortal. Namun setelah bencana duniawi Keria racun darah, tanah yang diberkati Hu Immortal memperoleh beberapa tanda dao jalur darah, lingkungan seluruh area berubah drastis, cocok untuk pertumbuhan beberapa bentuk kehidupan jalur darah. Dengan demikian, hutan Zi yang awalnya menyusut berubah menjadi hutan Zi darah, tumbuh dengan cepat dan menjadi sangat rimbun. Dan sebelumnya, tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki bunga kastanya, rumput biru beracun, rumput kastanya air, 6 rumput dewa, 7 bunga 7 harta karun berwarna, dan bunga teh susu dan masih banyak lagi yang tumbuh di seluruh tanah, tetapi semuanya musnah. Ketika membandingkan keduanya, orang dapat melihat betapa kejamnya surga, ada perasaan perubahan besar dari waktu ke waktu, ada beberapa makna mendalam di baliknya. Fang Yuan duduk di atas Lingzi, darah raksasa. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya, mengembuskan napas udara keruh. Sebelumnya, ketika dia bergerak, dia menggunakan identitas Xing Xiangzi, serta wajah yang samar-samar dikenalnya untuk menyamarkan penampilannya. Saat ini, di tanah terberkati Hu Immortal, dia berada di markasnya, dia tidak perlu menggunakan esensi abadi untuk mempertahankan jurus pembunuh jalur transformasi. Fang Yuan sekarang dalam bentuk zombie aslinya. Dia memiliki 8 lengan, wajahnya berwarna hijau dan matanya berwarna merah cerah. Tingginya 6 meter dengan taring yang menonjol, dia bersinar dengan kilatan dingin di antara cahaya merah darah. Namun pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan yang dalam. Cahaya ini adalah akumulasi waktu, kristalisasi waktu dan ruang, bergerak dan membentuk kontras yang mencolok dengan penampilannya yang jahat dan kejam. Mengingat pikirannya sebelumnya, Fang Yuan mengembuskan napas udara berkabut, dia mendesah pelan, keuntungan kali ini terlalu banyak. Dia harus mengakui hal ini, karena dari penjelajahan alam mimpi ini, pencapaian jalur bintang dan jalur kebijaksanaan Fang Yuan mencapai level Grandmaster. Alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable tidak hanya membuat level pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan meningkat, tetapi juga menaikkan level pencapaian jalur bintangnya. Fang Yuan sangat terkejut mengenai hal ini. Level pencapaian Grandmaster, apa artinya ini? Setelah mengumpulkan fondasi di kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini, Fang Yuan hanya menjadi Grandmaster di jalur darah dan jalur kekuatan. Di antara mereka, Grandmaster jalur darah adalah karena Fang Yuan mengolah jalur darah terutama dalam kehidupan sebelumnya, yang terakumulasi melalui waktu. Sedangkan untuk Grandmaster jalur kekuatan, ia telah mengolahnya di samping dalam kehidupan sebelumnya, sementara kali ini ia mengolahnya terutama. Karena ia memiliki fondasi dalam kehidupan sebelumnya, ketika ia mengolahnya kali ini, dengan bantuan kesengsaraan kenaikan abadi, ia memperoleh kesempatan untuk belajar dari surga dan bumi. Selain itu, ada alam mimpi Hei Loulan. Dengan semua alasan ini, ia berhasil mengumpulkan fondasi yang cukup. Setelah mengerahkan begitu banyak upaya dalam kedua kehidupan, menggunakan lebih dari 500 tahun, ia hanya menjadi Grandmaster dalam 2 jalur. Namun kali ini, ia hanya menjelajahi alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, dan menghabiskan waktu kurang dari setengah bulan, namun ia sudah menjadi Grandmaster jalur kebijaksanaan dan jalur bintang. Mustahil untuk melihat tingkat pencapaian Grandmasternya secara fisik, tetapi Fang Yuan tahu, keuntungannya tidak terukur. Ia bahkan dapat mengatakan itu lebih berharga daripada tanah terberkati Hu Immortal. Keuntunganku kali ini akan membuatku tumbuh pesat selama kurun waktu ini. Aku bahkan bisa keluar dari kesulitanku. Secara umum, perkembangan adalah hasil dari akumulasi dan kemajuan bertahap. Dengan tumbuh perlahan dan mantap, seseorang akan mencapai kesuksesan pada akhirnya. Namun, pertemuan dan rejeki nomplok yang tidak terduga akan memungkinkan seseorang mengalami pertumbuhan yang eksplosif, melompat keluar dari keadaan basi dan menghemat banyak waktu, membalikkan keadaan dan memperoleh prestasi yang luar biasa. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan telah menyelesaikan kesulitan, ia maju dengan berani dan memperoleh banyak keuntungan, itu semua sangat membantunya, memungkinkannya menemukan solusi. Cacing minuman keras, jangkrik musim semi musim gugur, gu tengkorak darah, gu kesatuan tulang daging, gu usaha habis-habisan, tanah terberkati 3 raja,
tanah terberkati Hu Immortal, Gu bukaan kedua, menjadi Gu Immortal jalur kekuatan dan memperoleh inspirasi dari alam, serta Gu kebijaksanaan. Selain itu, ada area lain di mana ia tumbuh dan berkembang, tetapi itu tidak membalikkan situasinya. Namun, setelah perjalanan ke surga Gua Starry Sky ini, Fang Yuan telah memperoleh hasil panen baru yang mengejutkan, yaitu tingkat pencapaian Grandmaster gandanya. Di antaranya, Gu kebijaksanaan adalah Gu abadi tingkat 9, telah mencapai kesepakatan dengan Fang Yuan, tetapi itu bukan miliknya, tingkat di mana ia dapat memanfaatkannya tidak tinggi. Namun, tingkat pencapaian adalah sesuatu yang sepenuhnya milik Gu abadi itu sendiri. Menurut pendapat Fang Yuan, tingkat pencapaian Grandmaster ganda lebih berharga daripada Gu kebijaksanaan itu sendiri. Sejak kelahiran kembali, ini dapat dianggap sebagai situasi lain di mana aku memperoleh keuntungan yang sangat besar dan mengejutkan, namun kali ini prosesnya sangat mudah, itu sangat sederhana. Fang Yuan dapat merasakan misteri liku-liku kehidupan dalam kesempatan ini. Dia tentu saja memiliki beberapa tebakan, mungkin ini terkait dengan Connect Loop. Ngomong-ngomong, sejak dia menggunakan Connect Loop, perjalanan kultivasi Fang Yuan menjadi jauh lebih lancar. Meningkatnya level pencapaiannya, terutama saat mencapai level pencapaian Grandmaster, memberikan perasaan yang luar biasa, dia tidak dapat menggambarkannya. Seolah-olah Fang Yuan sebelumnya telah melihat keluar jendela dan melihat formasi batu besar, penuh dengan celah dan rumput liar. Sekarang, dia melangkah beberapa langkah ke atas dan dapat melihat lebih jauh dan lebih tinggi. Dia sekarang dapat mengamati sebagian formasi batu dengan melihat ke bawah, dia merasa bahwa bagian formasi ini sekecil kerikil di bawah kakinya sekarang. Saat dia melihat lebih jauh ke depan, dia dapat melihat lebih banyak, dan memahami lebih dalam. Level pencapaian, ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Apa itu level pencapaian? Bahkan untuk dunia kultivasi Gu Master yang maju, setiap orang memiliki penjelasan mereka sendiri untuk itu, tidak ada deskripsi yang seragam. Jiwa Fang Yuan berasal dari bumi. Perbedaan ini membuatnya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai frasa tingkat pencapaian. Yang disebut tingkat pencapaian itu seperti soal matematika. Dengan menjawab banyak soal matematika, seseorang dapat mengumpulkan pengalaman saat mereka mendapatkan jawaban yang benar. Mereka akhirnya akan memahami inti persoalannya, memperoleh pencerahan dan meningkatkan tingkat pencapaian mereka. Dengan tingkat pemahaman ini, mereka dapat memecahkan soal matematika terkait lainnya dengan mudah, dan mendapatkan jawaban yang benar. Saat mereka menghadapi soal yang sangat asing, mereka juga dapat menggunakan pengetahuan yang ada untuk menjawab sebagian dari soal tersebut. Jadi, saat Fang Yuan menghadapi soal dalam kultivasi, karena tingkat pencapaiannya meningkat, ia dapat memecahkan soal tersebut hingga tingkat yang berbeda-beda. Misalnya, penggunaan Gu kebijaksanaan Fang Yuan sebelumnya hanya dangkal, itu adalah metode yang kasar dan dipaksakan. Sekarang setelah ia memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan, ia memperoleh banyak inspirasi dan ide, ia dapat mencoba menggunakan beberapa cacing Gu tambahan untuk memanfaatkan Gu kebijaksanaan dengan lebih efisien. Contoh lainnya adalah memodifikasi resep Gu. Saat itu, Fang Yuan telah mencoba memodifikasi resep Gu pikiran ingatan, Gu pikiran bintang, dan Gu pikiran jahat, tetapi karena tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya rendah, ia terus gagal, ia menemui jalan buntu dan tidak dapat maju. Setelah itu, ia berhasil memodifikasi resep Gu pikiran bintang, tetapi ia memanfaatkan Gu abadi cahaya bintang, itu bukan karena kemampuannya sendiri. Sekarang, Fang Yuan dapat merasakan bahwa ia dapat memodifikasi resep Gu ini, dan semuanya akan lebih baik dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, Fang Yuan bahkan yakin bahwa ia dapat menyempurnakan warisan yang tidak lengkap. Seperti sebelumnya, Fang Yuan telah memperoleh warisan jalur kebijaksanaan yang tidak lengkap, Gu ingatan pikiran, Gu abadi kenangan, dan beberapa jurus pembunuh fana disertakan. Dengan tingkat pencapaian Grandmasternya sekarang, Fang Yuan dapat menyimpulkan warisan ini hingga tingkat tertentu, dan bahkan memulihkannya. Resep Gu dapat dimodifikasi, ia juga dapat memodifikasi jurus pembunuh. Jurus pembunuh itu memiliki banyak sekali diri, wajah yang samar-samar dikenal, semuanya berada dalam kisaran kemungkinan penerapan. Juga jurus pembunuh medan perang, Fang Yuan tidak dapat menemukannya setelah sekian lama, tetapi sekarang ia memiliki dasar yang dibutuhkan untuk membuatnya sendiri. Atau misalnya, pembangunan tanah terberkati bentuk bintang, sebelumnya, rencana Fang Yuan membutuhkan dana dalam jumlah besar. Sekarang,
Dengan tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan dan jalur bintangnya, ia dapat meningkatkan rencana ini dan menghemat sejumlah besar batu esensi abadi dalam biaya pembangunan. Lebih jauh lagi, rencana baru ini akan lebih ideal dan berguna daripada yang sebelumnya. Membesarkan manusia berbulu, 8 sumber pendapatannya, penggunaan jiwa abadi Gu, mengklaim tanah terberkati GP, ada banyak hal yang bisa dilakukannya. Meningkatnya level pencapaian cukup istimewa. Kesimpulannya, ketika level pencapaian meningkat, orang tersebut mengalami pertumbuhan dalam semua aspek. Perjalanan kultivasi Master Gu akan disegarkan, akan ada prospek besar, kekuatan mereka juga akan meningkat. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam hal waktu 5 wilayah, setengah bulan berlalu. Dua keinginan saling terkait, bertarung dengan intens. Keinginan Fang Yuan memiliki keuntungan penuh, dia menekan keinginan Mo Yao. Keuntungan keinginan Fang Yuan terus tumbuh, dia hampir bisa mempermainkan keinginan Mo Yao dengan mudah sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kemampuanmu bisa meningkat begitu banyak? Keinginan Mo Yao berteriak dengan marah. Sebelum ini, Fang Yuan telah menggunakan jumlah keinginan yang sama untuk bertarung dengan keinginan Mo Yao. Mereka paling banter seimbang, dia bahkan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun sekarang, tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan telah mencapai tingkat Grandmaster. Ia hanya menggunakan sepertiga dari keinginannya untuk mengalahkan keinginan Mo Yao hingga ia berteriak ketakutan. Sejak awal pertempuran, Fang Yuan tanpa ampun memimpin, menekan keinginan Mo Yao dan mencegahnya melakukan apapun. Sebelumnya, aku menggunakan keinginan Mo Yao sebagai boneka latihan, aku mempelajari banyak teknik dengan bertarung menggunakan keinginannya. Sekarang, aku jauh melampaui keinginan Mo Yao, aku dapat menggunakan banyak teknik secara alami dan lancar. Keinginan Mo Yao telah kehilangan nilainya sebagai boneka latihan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menarik kembali keinginannya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada jurus pamungkas medan perang di depannya, labirin 8 pintu. 10 hari yang lalu, Fang Yuan meninggalkan tanah terberkati Hu Immortal. Ia datang ke Laut Timur dan bergabung dengan Shark Demon dan yang lainnya, menjelajahi tanah terberkati Yulu. Penghalang yang kuat saat itu, labirin 8 pintu, kini dapat dipecahkan oleh Fang Yuan, yang merupakan seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan. Saat itu, Fang Yuan mengira bahwa ia akan membutuhkan Gu abadi jalur kebijaksanaan, pikiran bintang, untuk memiliki kesempatan membongkar labirin 8 pintu. Namun sekarang, ia dapat melakukan banyak tugas, menyimpulkan jurus pembunuh medan perang sambil diam-diam beradu dengan keinginan Mo Yao. Yang terpenting, setelah puluhan hari berlalu di tanah terberkati, di bawah pimpinan Fang Yuan, Shark Demon dan yang lainnya akhirnya hampir mengungkap labirin 8 pintu. Kita akan melewati labirin 8 pintu, tak disangka Xing Xiangxi ini tiba-tiba menjadi begitu ganas. Labirin 8 pintu, apakah jurus pembunuh medan perang ini adalah rintangan terakhir di tanah terberkati Yulu? Para abadi diam-diam bersemangat. Ledakan, dengan suara gemuruh, labirin 8 pintu itu benar-benar terbongkar oleh Fang Yuan. Wujud asli tanah terberkati Yulu muncul di hadapan semua makhluk abadi. Setelah membongkar labirin 8 pintu jurus pembunuh medan perang, pandangan semua orang melebar, melihat wujud asli tanah terberkati Yulu. Hanya terlihat cahaya yang berkedip-kedip di langit, seperti jejak sutra atau aliran air, beberapa bergerak perlahan, sementara yang lain menciptakan riak-riak yang menyilaukan. Merah, jingga, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu, setiap cahaya memiliki warna yang cerah. Cahaya yang menyilaukan menyinari wajah semua orang. Fang Yuan, Shark Demon, dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka melihat pemandangan yang menakjubkan ini sambil menunjukkan kegembiraan dan keheranan. Tanah terberkati Yulu ini sangat berbeda dari tanah terberkati biasa. Tanah terberkati biasa memiliki langit, tanah, tumbuhan, bunga, burung, cacing, dan ikan. Namun, di sini, tidak ada apa-apa. Tanah terberkati Yulu sangat unik, hanya berupa ruang luas tanpa konsep langit atau tanah, tidak ada makhluk hidup, dan juga tidak ada sumber daya yang biasanya dikumpulkan oleh para dewa Gu. Mungkin keunikan inilah yang menjadi alasan mengapa tanah terberkati Yulu dapat menyiapkan jurus pembunuh medan perang dengan jalur yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan menyadari sesuatu. Secara umum, ada konflik besar antara jurus pamungkas medan perang dan tanah terberkati atau gua surga.
Hanya sedikit Dewa Gu yang mampu menyiapkan jurus pamungkas medan perang di tanah terberkati atau gua surga mereka. Karena jurus pamungkas medan perang menggunakan cacing Gu untuk mengukir tanda Dao dan menciptakan medan perang untuk sementara. Sementara itu, gua surga dan tanah terberkati terbuat dari tanda Dao. Karena tanda Dao bervariasi, mereka saling bertentangan. Ketika tanah terberkati Langya diserang oleh Qin Bai Sheng dan yang lainnya, roh tanah Langya tidak menggunakan jurus pamungkas medan perang untuk melawan mereka. Itu karena di dalam tanah terberkati, menyiapkan jurus pamungkas medan perang merugikan diri sendiri. Namun, tanah terberkati, Yulu bertentangan dengan akal sehat dunia kultivasi ini. Dalam kasus Fang Yuan, ketika ia menyerang tanah terberkati Yulu, ia telah menemukan 3 jurus pamungkas medan perang, hujan beku bumi beku, medan perang jiwa petarung, dan labirin 8 pintu. Ketiganya jelas merupakan jurus pamungkas abadi dari jalur yang berbeda, mereka biasanya tidak akan terkumpul di tangan satu Dewa Gu dan digunakan dalam bukaan abadi mereka. Namun di dalam tanah suci Yulu, ketiga hal ini tidak hanya digunakan, tetapi juga tidak berbenturan dengan tanah suci sama sekali, bahkan, ketiganya tampak saling melengkapi. Peri Yulu adalah murid dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Tidaklah aneh jika tanah suci bukaan abadi miliknya seperti ini. Su Baimen melihat sambil menghela napas dalam-dalam, mengatakan hal ini. Meskipun sumber daya di sini lebih sedikit, jika kita dapat mempelajari metode Peri Yulu dan menggunakannya di lubang abadi kita sendiri, kita akan dapat menggunakan jurus pembunuh medan perang di dalamnya, itu akan menjadi keuntungan besar. Mata Tai Bai Yun Seng bersinar dengan cemerlang. Pada saat ini, seorang Dewa Gu yang pergi bersama mereka menunjuk ke suatu arah sambil berteriak, "Cepat lihat, Dewa Gu." Semua orang dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk Dewa Gu. Seperti yang diharapkan, mereka melihat cacing Gu yang memiliki penampilan khusus. Cacing itu panjang dan ramping, seperti ranting. Cacing itu memiliki banyak sayap tipis berwarna emas, berkibar di langit. Seluruh cacing Gu tampak seperti cabang pohon willow emas yang panjang. Cacing Gu ini dengan cepat mengebor ke dalam cahaya yang berkedip di dekatnya dan menghilang. Namun pada saat itu terlihat, aura Dewa Gu-nya tidak dapat disangkal terekspos. Tatapan semua orang menjadi panas, napas mereka menjadi kasar, tetapi mereka tidak terkejut. Secara alami ada Dewa Gu di tanah yang diberkati Yulu. Jika tidak ada Dewa Gu, bagaimana jurus pembunuh medan perang sebelumnya dapat dibuat? Meskipun tanah terberkati Yulu tidak memiliki akumulasi sumber daya, dengan begitu banyak gerakan pembunuh di medan perang, tanah itu pasti memiliki banyak Gu abadi. Shark Demon mengangkat kepalanya dan tertawa, memecah keheningan. Dia sangat gembira, meskipun keuntungan utama harus diberikan kepada Zombie Alliance, dia adalah orang yang merebut tanah terberkati, dia akan mendapatkan hadiah terbesar setidaknya 1 atau 2 Gu abadi. Selain itu, dengan berhasil merebut tanah terberkati Yulu, dia juga akan menerima sejumlah besar poin kontribusi dari Zombie Alliance. Jika Shark Demon dapat menemukan Gu abadi yang cocok untuknya, dia pasti akan mengambilnya sendiri. Ini adalah keuntungan menjadi orang yang bertanggung jawab. Jika dia menemukan Gu abadi mistis yang dapat membantu dia dan istrinya bangkit kembali dan menyingkirkan status zombie, itu akan menjadi yang terbaik. Bangkit dari zombie dan menjadi manusia, bukan hanya Fang Yuan yang berusaha untuk itu, Shark Demon dan Su Baimen juga melakukan hal yang sama. Melihat Shark Demon tertawa, semua orang mulai memberi selamat padanya. Su Baimen tersenyum lebih halus. Shark Demon dan Su Baimen telah menginvestasikan banyak uang dalam misi penyerbuan tanah terberkati Yulu, mereka hampir menghabiskan tabungan mereka. Di permukaan, hal itu tidak terlihat, tetapi Shark Demon dan Su Baimen menghadapi tekanan yang sangat besar. Saat ini, investasi mereka akhirnya membuahkan hasil. Selama mereka memperoleh Gu abadi peringkat 7, semua investasi mereka pada dasarnya akan terbayar. Shark Demon dan Su Baimen gembira, beban di pikiran mereka telah terangkat. Begitu tanah yang diberkati Yulu direbut, semua orang di sini akan diberi kompensasi sesuai dengan kontribusi yang telah kalian buat, kalian tidak akan dirugikan. Shark Demon tersenyum saat berbicara dengan serius. Semua orang mengangguk, mereka melangkah mundur dan meminta Shark Demon dan Su Baimen untuk maju. Dengan keuntungan besar di depan mereka, beberapa dewa abadi mungkin akan bertindak gegabah. Kata-kata Shark Demon merupakan jaminan sekaligus ancaman. Semua orang dapat memahami makna tersiratnya. Baiklah, semua orang bisa menunggu dan melihat.
Shark Demon tidak menolak, dia menyerang. Dia berkehendak dan berubah menjadi kilatan cahaya, dengan suara mendesing, dia merobek ruang dan melesat keluar, arahnya adalah ke arah Dewa Abadi yang seperti cabang pohon willow emas tadi. Semua orang melihat Shark Demon dengan cepat mendekati Dewa Abadi, tetapi tiba-tiba, ada riak di ruang saat Shark Demon menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di samping semua orang dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Su Baimen bertanya dengan curiga. Shark Demon menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan nada tidak yakin, sepertinya ini adalah gerakan pembunuh medan perang lainnya. Selanjutnya, semua orang mencoba tetapi mereka tidak bisa bergerak, itu membuktikan dugaan Shark Demon. Ini adalah jurus pamungkas medan perang jalur ruang angkasa, meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif, jurus ini jelas lebih hebat daripada jurus pamungkas medan perang sebelumnya. Petik 2. Apakah kalian semua memperhatikan, setiap kali kita dipindahkan kembali, kita akan berada di tempat asal kita. Posisi kita tidak akan berubah sama sekali. Kemampuan seperti itu, ini pastilah pasukan tak bergerak yang legendaris. Para dewagu berdiskusi dan akhirnya mencapai konsensus. Jurus pamungkas medan perang, pasukan tak bergerak. Ini adalah jurus pamungkas medan perang terakhir, jurus ini menghalangi semua orang. Jurus pamungkas medan perang ini memiliki asal-usul yang besar, jurus ini diciptakan oleh Dewa Bumi Surgawi secara pribadi. Karya seorang Dewa Abadi benar-benar hebat. Dewa Bumi Surgawi memiliki temperamen yang lembut dan baik hati, dia sangat berbeda dari 9 Dewa Abadi lainnya. Dia penyayang, dia tidak suka membunuh sejak dia masih muda, dia sering menundukkan orang dengan kebaikan hati, mengalahkan musuh tanpa bertarung. Gerakan pembunuh di medan perang membuat pasukan tidak bergerak, begitu seseorang memasuki formasi ini dengan niat untuk bertempur, pikiran jahat, atau nafsu, mereka tidak akan dapat maju sama sekali, tidak dapat bergerak. Di masa lalu, sebelum Paradise Earth Immortal Venerable menjadi Gu Immortal peringkat 9, ia menggunakan jurus ini untuk menaklukkan Gu Immortal jalur suara peringkat 7 yang terkenal, Gao Ming. Dalam pertempuran itu, Paradise Earth Immortal Venerable tidak bergerak, ia hanya menggunakan jurus pembunuh abadi di medan perang untuk melumpuhkan pasukan, tidak peduli metode apa yang digunakan Gao Ming, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan tidak berhasil mendekati Paradise Earth Immortal Venerable. Pertempuran ini membuat Gao Ming yang sombong kehilangan kesabarannya. Ia kemudian mengikuti Paradise Earth Immortal Venerable, menjadi pengawalnya sejak saat itu. Karena ini ada hubungannya dengan kemauan dan pikiran, mengapa kita tidak menutup pikiran dan berhenti berpikir untuk sementara waktu? Kata Fang Yuan, tidak sulit untuk mencapai ini. Sebagian besar Gu Immortal memiliki beberapa teknik jalur kebijaksanaan, Fang Yuan saat ini menyamar sebagai Xing Xiangzi, ia juga sebagian merupakan Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Namun, semua upaya berakhir dengan kegagalan. Beberapa Gu Immortal tidak memiliki teknik jalur kebijaksanaan yang luar biasa. Selama proses bergerak maju ini, keinginan dan pikiran mereka teraduk, menghancurkan keadaan mereka yang tidak berpikir. Hanya beberapa dewa abadi, termasuk Fang Yuan, yang bisa mencapai kondisi tanpa pikiran. Namun, masalah muncul setelah itu. Tanpa pikiran, bagaimana seseorang bisa menangkap cacing Gu? Pergerakan tubuh ditentukan oleh pikiran yang muncul dalam benak. Tanpa pikiran ini, tubuh akan tetap diam di tanah. Dalam situasi ini, tidak diperlukan jurus pamungkas di medan perang, Dewa Abadi sendiri tidak bisa bergerak. Tidak heran saat itu, Dewa Abadi Gao Ming menjadi putus asa dan dengan sukarela tunduk pada Dewa Abadi Bumi Surga peringkat 7, menjadi pengawalnya. Untuk melewati babak ini, sulit. Bagian terburuknya adalah, tanah terberkati Yulu ada tepat di depan kita, tidak dapat disangkal, ini adalah rintangan terakhir, tetapi kita hanya bisa menonton di sini dan melihat, tidak dapat memperoleh apapun. Petik 2. Mungkin pengaturan ini adalah niat peri Yulu. Dia sengaja membiarkan kita melihat harapan, memancing pikiran dan keinginan kita, itu meningkatkan kesulitan untuk mengalahkan jurus pamungkas di medan perang ini. Jika kita benar-benar tidak berhasil, kita harus mundur dan mencari bala bantuan. Su Baimen menyarankan sambil mengerutkan kening. Shark Demon melihat ke depan, terdiam. Sebelumnya, dia telah mengundang seorang Gu Immortal jalur kebijaksanaan, tetapi dia kehilangan seorang Gu Immortal, jadi dia sama sekali tidak menyukai ide ini. Pada saat yang genting, hanya orang di pihak mereka sendiri yang bisa dipercaya. Shark Demon menatap Fang Yuan,
sekarang Fang Yuan adalah bagian dari aliansi zombie Laut Timur, dia adalah salah satu dari mereka. Shark Demon bertanya, Xing Xiangzi, apakah kau punya cara? Jika kau punya, gunakan saja, jangan khawatir, kompensasimu tidak akan sedikit. Fang Yuan tersenyum tipis, untuk mengungkap jurus pamungkas medan perang ini, bisa dikatakan mudah dan sulit. Oh, apa maksudmu? Fang Yuan melihat sekeliling, melihat bahwa dia telah menarik perhatian mereka semua, dia berkata perlahan, semuanya, jangan takut karena reputasi pasukan yang tidak bergerak. Saat itu, Gao Ming kalah karena jurus pamungkas medan perang dikendalikan oleh Paradise Earth Immortal Venerable. Saat ini, kita menghadapi jurus pamungkas medan perang tanpa awak. Jauh lebih mudah untuk menghadapi yang ini. Itu masuk akal. Memang, dengan seorang Gu Immortal yang mengendalikan jurus pamungkas medan perang, jurus itu dapat berubah dan terisi kembali secara terus-menerus. Namun, jurus pamungkas medan perang tanpa Gu Immortal yang mengendalikannya sangat tidak fleksibel. Semua orang melihat harapan dan merasa gembira setelah mendengar kata-kata Fang Yuan. Namun selanjutnya, kata-kata Fang Yuan membuat mereka kembali putus asa, menyerang jurus pamungkas medan perang tak berawak relatif lebih mudah. Namun bagiku, sangat sulit untuk mengungkap jurus pamungkas ini, hampir tidak ada harapan untuk berhasil. Ekspresi semua orang hancur, mereka melemparkan pandangan yang agak tidak ramah ke arah Fang Yuan. Salah satu Dewa Gu berkata dengan gelisah, Xing Xiangzi, kau banyak bicara omong kosong, katakan saja pada kami jika kau tidak berguna. Berbicara seperti ini, apakah kau mencoba mempermainkan kami? Fang Yuan tertawa saat melihat Shark Demon. Shark Demon tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi jelas bahwa suasana hatinya saat ini sedang buruk. Fang Yuan tiba-tiba menghentikan ekspresinya yang tersenyum, ia membungkuk kepada Shark Demon sambil berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa aku berani mempermainkan semua orang? Aku benar-benar dibatasi oleh kurangnya sumber daya, jika aku dapat menyempurnakan Gu Abadi jalur kebijaksanaan, aku akan memiliki keyakinan besar dalam mengungkap jurus pamungkas medan perang yang membuat pasukan tidak bergerak. Aura yang bergelombang dan luas. Tatapan semua orang tertarik padanya, laut menjadi bergolak dan pasang surut mulai naik. Arus bawah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dasar laut dan bergerak cepat sambil saling terkait, seperti naga atau ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran arus bawah mulai terbentuk dan terus meningkat jumlahnya dengan tajam. Segera, pusaran berbahaya berjumlah ribuan, memenuhi area laut ini. Ini, Tai Bai Yun Seng terkejut. Binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Mata Fang Yuan berbinar. Binatang buas biasa, 100 raja binatang buas, 1000 raja binatang buas, raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, kaisar binatang buas terpencil, binatang buas terpencil kuno, binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Di antara mereka, binatang buas terpencil yang tak terlupakan adalah eksistensi kuat yang sebanding dengan peringkat 8 Dewa Gu. Shark Demon dan Subaiman menatap lekat-lekat ke pusat aura ini, di sana, bentuk binatang buas terpencil yang tak terlupakan secara bertahap terungkap. Keadaan musuh tidak diketahui, Blazing Heaven Demones juga tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya untuk sementara, memanggil burung api kecil ke sisinya. Pasang surut air laut bersamaan dengan ombak yang ganas. Permukaan laut menjadi berbahaya sementara arus bawah mengalir dengan kacau di dalam laut. Beberapa napas kemudian, penampilan asli binatang buas purba yang misterius itu terungkap sepenuhnya. Binatang buas purba yang tangguh ini sangat kecil dan tampak mungil. Begitu kecilnya hingga seukuran jari orang dewasa. Ini adalah hiu. Hiu yang sangat indah dan imut. Seukuran jari telunjuk orang dewasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Cahaya ini tidak menyilaukan tetapi lembut, seperti kain sutra yang menutupi hiu kecil itu dengan lembut. Aura yang begitu tangguh, namun tubuhnya seperti ini, Tai Bai Yun Seng mendesah, memiliki ekspresi aneh saat melihatnya. Namun, Blazing Heaven Demones menunjukkan sedikit keseriusan. Hiu kecil itu mengabaikan Fang Yuan, Shark Demon, dan yang lainnya di belakangnya. Sejak awal, kedua matanya telah menatap Blazing Heaven Demones, memperlihatkan permusuhan yang kuat. Shark Demon menghela napas, dan mengirimkan suaranya kepada Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, untungnya, rencanaku berhasil, jangan remehkan hiu kecil ini. Itu adalah hiu aliran satu jari. Ini adalah hiu aliran satu jari. Tai Bai Yun Seng tampak terkejut dan kaget.
Gu Immortal biasa tidak akan tahu tentang hiu aliran satu jari, tetapi sebagai Gu Immortal jalur waktu, Tai Bai Yun Seng sudah lama mendengar namanya. Faktanya, hampir semua Gu Immortal jalur waktu mengenal sebuah mnemonik, hiu aliran satu jari, sebuah contoh kecemerlangan. Air yang mengalir dan suara yang jernih, surga tidak memihak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hiu aliran satu jari dikenal luas karena mnemoniknya. Itu adalah binatang buas jalur waktu tingkat 8, yang memiliki jumlah tanda dao jalur waktu yang sangat besar, sehingga ia dapat berenang di sungai waktu dengan tubuh fisiknya. Hiu aliran satu jari biasanya bersembunyi di sungai waktu dan tidak menampakkan dirinya. Kami berdua juga menemukan jejaknya secara kebetulan. Kemudian, kami dengan sengaja meminta wilayah laut ini dari Zombie Alliance, dan membangun lautan hiu ini. Shark Demon terus menjelaskan kepada Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Penyihir langit yang terbakar tiba-tiba terkekeh, jadi seperti itu, tidak heran kalian berdua berhenti tanpa mengeluarkan biaya untuk menukar jurus pembunuh abadi dari guru besar jalur perbudakan, 180 budak, dari aliansi zombie, kontrol rendah lebih tinggi. Jurus pembunuh jalur perbudakan ini digunakan untuk menaklukkan hiu aliran satu jari ini, kan? Jalur perbudakan selalu tentang memperbudak binatang buas tingkat tinggi untuk mengendalikan yang lebih rendah. Misalnya, ketika Fang Yuan berada di dataran utara, menggunakan identitas Raja Serigala Chang San Yin untuk berpartisipasi dalam kontes Istana Kekaisaran, dia telah menggunakan banyak sekali Raja Binatang Buas, ribuan Raja Binatang Buas, dan seterusnya untuk secara tidak langsung mengendalikan seluruh pasukan serigala. Bagaimanapun, seseorang memiliki dasar jiwa yang terbatas. Master Gu jalur perbudakan tidak dapat secara langsung mengendalikan semua binatang buas. Semakin besar skala kelompok binatang buas, semakin lemah kekuatan pengendalian Master Gu jalur perbudakan, semakin banyak jiwa mereka harus bertahan dan semakin tidak mampu mereka dalam menunjukkan kendali yang terampil. Namun ini tidak mutlak. Gu adalah esensi langit dan bumi, manusia adalah roh semua makhluk hidup. Kebijaksanaan manusia tidak diragukan lagi berada di puncak semua makhluk hidup. Dalam sejarah panjang kultivasi Gu, pernah muncul seorang Grandmaster jalur perbudakan. Dia memiliki masa kecil yang sulit, terlahir sebagai budak, dan dengan demikian memiliki status yang sangat sedikit. Dia menggunakan semua kesempatan yang diperolehnya dan mengambil risiko, terus-menerus menjadi dewasa dan akhirnya naik ke puncak. Dia adalah 180 budak. Jenius satu generasi. Metode jalur perbudakan yang normal adalah menggunakan mereka yang berstatus lebih tinggi untuk memerintah status yang lebih rendah. Tetapi dia melakukan yang sebaliknya, menggunakan binatang berstatus lebih rendah untuk memerintah mereka yang berstatus lebih tinggi. Ini bukan tanpa alasan. Misalnya, seorang kaisar adalah penguasa, menyatukan kekuatan absolut, duduk tinggi di atas. Tetapi terkadang, ketika orang-orang bersatu dan satu pikiran, kaisar juga akan terperangkap oleh keinginan rakyat, dan akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Menghadapi spekulasi Blazing Heaven Demones, Shark Demon mengangguk dan mengakui dengan jujur, Anda menebaknya dengan benar, memang begitu. Saya terus-menerus mengelola kelompok hiu di wilayah laut ini, yaitu menggunakan kelompok hiu ini untuk menaklukkan hiu aliran satu jari. Sayangnya, pencapaian jalur perbudakan saya tidak memadai dan saya juga tidak memiliki Gu abadi yang membentuk gerakan pembunuh yang lebih rendah mengendalikan gerakan yang lebih tinggi, jadi, saya belum berhasil sampai sekarang. Mendengar ini, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak saling melirik. Shark Demon memiliki target yang sangat besar, ambisinya benar-benar tidak kecil. Dia hanya seorang zombie abadi peringkat 7, tetapi ingin menaklukkan binatang buas yang tak terlupakan. Mereka yang mampu maju ke Gu Immortal memang tidak sederhana. Jika dia benar-benar berhasil dan memiliki bantuan seperti itu, Shark Demon dapat dianggap sebagai setengah dari Gu Immortal peringkat 8. Statusnya akan segera meningkat, dengan ketenaran dan keuntungan mengalir dengan cepat. Saat ini, dia mungkin belum berhasil, tetapi dia telah membuat beberapa prestasi. Setidaknya, setelah hiu aliran satu jari ini muncul, ia tidak peduli dengan pihak iblis hiu, dan malah mengarahkan semua kebencian dan amarahnya kepada iblis langit berkobar. Iblis hiu melanjutkan, lagi pula, hiu aliran satu jari ini bukan hanya binatang buas yang tak terlupakan, ia juga mengandung beberapa Gu abadi jalur waktu. Maksud dari kata-katanya adalah untuk membuat iblis langit berkobar menyadari apa yang sedang dihadapinya dan membuatnya mundur.
Ini bukan informasi yang terbuka. Tubuh hiu aliran satu jari itu dipenuhi dengan aura Gu abadi tanpa disembunyikan. Bahkan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dapat dengan jelas merasakannya, apalagi zombie abadi peringkat 8 iblis langit berkobar. Dikabarkan bahwa sungai waktu adalah rumah bagi cacing Gu jalur waktu yang tak terhitung jumlahnya. Hiu aliran satu jari dapat bergerak bebas di sungai waktu, jadi memiliki Gu abadi bukanlah hal yang aneh. Tai Bai Yun Seng berbisik kepada Fang Yuan. Fang Yuan memikirkan warisan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Ia harus bergerak jauh ke dalam sungai waktu untuk mendapatkan warisan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Mungkin dia bisa mengandalkan kemampuan hiu aliran satu jari. Hiu aliran satu jari sangat langka, dan mungkin tidak banyak bahkan di sungai waktu. Dengan kata lain, ini adalah peluang besar yang tidak dapat dicari dan hanya ditemukan melalui kebetulan. Tidak heran Shark Demon dan Su Baimen berhenti tanpa biaya, menghabiskan waktu dan energi yang tak ada habisnya untuk mendapatkan hiu aliran satu jari. Hahaha, ucapan Shark Demon membuat Blazing Heaven Demon tertawa terbahak-bahak, mendengarkan apa yang kau katakan membuat keinginanku untuk menyerang semakin kuat. Shark Demon, kau ingin mengandalkan kekuatan luar untuk membuatku mundur. Menang tanpa bertarung, hehe, angan-angan. Saat dia selesai berbicara, Blazing Heaven Demon menunjuk dengan jarinya. Burung api kecil yang bertengger di bahunya tiba-tiba bergerak, terbang lurus ke arah Shark Demon. Itu datang, Shark Demon, Fang Yuan dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang, seluruh tubuh mereka menjadi tegang saat mereka menjadi sangat waspada. Burung api itu tampak tidak berbahaya tetapi sebenarnya, kekuatannya sangat besar dan luar biasa. Namun, pada saat ini, hiu aliran satu jari itu tiba-tiba bergerak, menyerupai kunang-kunang perak saat menerkam burung api itu. Keduanya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, telah bertabrakan di laut. Tidak ada suara dan tidak ada ledakan. Saat mereka bertabrakan, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua belah pihak, yang sangat cepat, tiba-tiba terdiam. Berubah dari kecepatan ekstrim menjadi keheningan ekstrim, pada saat itu, hiu aliran satu jari dan burung api kecil tampaknya telah berubah menjadi sebuah lukisan. Transformasi seperti itu membuat para penonton merasa terlalu tiba-tiba. Tak lama kemudian, Fang Yuan dan yang lainnya melihat hiu aliran satu jari bergerak perlahan, menggunakan hidungnya yang indah untuk menusuk burung api kecil dengan ringan. Setelah itu, hiu aliran satu jari membuat gerakan yang sangat elegan, seluruh tubuhnya melompati burung api kecil dan terus bergerak cepat ke depan. Dalam sekejap mata, keheningan berakhir. Kecepatan hiu aliran satu jari dan burung api kecil dipulihkan. Namun, yang pertama telah bergerak melewati burung api kecil dan menyerbu ke arah iblis langit berkobar. Sementara burung api kecil bergerak ke arah iblis hiu dan anggota kelompok lainnya. Iblis hiu dan Su Baimen sudah sangat waspada dan ketika mereka melihat burung kecil itu mendekati mereka menahan napas, bersiap untuk melawannya. Fang Yuan hampir saja menarik diri dan mundur, tetapi tepat pada saat ini, burung api kecil itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan menggambar busur saat berbalik, mengejar hiu aliran satu jari. Kelincahan sekali, iblis hiu mampu menghindari konfrontasi ini, tetapi dia malah pucat karena terkejut. Burung api kecil ini dapat bergerak dengan lancar sesuai dengan pikiran sang pengendali. Tampaknya itu bukan jurus pembunuh jalur api sederhana, pasti ada metode jalur kebijaksanaan yang tercampur di dalamnya. Fang Yuan menganalisis dengan cepat. Adegan tadi seharusnya terjadi karena jalur waktu tertentu dari Gu abadi di hiu aliran satu jari diaktifkan. Gu abadi ini dapat menyebabkan aliran waktu dalam rentang tertentu menjadi sangat lambat. Sepertinya keduanya berubah dari kecepatan ekstrim menjadi hampir diam sepenuhnya, tetapi kecepatan mereka sebenarnya tidak berubah. Tai Bai Yun Seng berkata dengan cepat. Su Baimen mengangguk dan menambahkan, tidak hanya itu. Ketika hiu aliran satu jari menusuk tubuh burung api, aura Gu abadi telah berubah lagi, itu seharusnya aktivasi Gu abadi jalur waktu kedua, hanya saja efeknya tidak jelas. Saat dia selesai berbicara, efeknya muncul. Ekspresi penyihir langit berkobar tiba-tiba berubah, karena burung api kecil yang mengejar hiu aliran satu jari, tiba-tiba meledak. Ledakan, seperti suara guntur bergema di area tersebut. Api mengiringi ledakan yang melonjak, saat menyebar dengan ganas kemana-mana. Dalam sekejap, sejumlah besar air laut menguap dan banyak nyawa hilang. Sebuah kawah setengah bola terbentuk di seluruh laut. Ketika burung api itu meledak,
ia telah terbang keluar dari laut, tetapi dasar kawah itu tiba-tiba menyentuh tanah dasar laut. Selanjutnya, air laut di sekitarnya melonjak masuk untuk mengisi celah itu. Swoosh! Pasang surut, dan ombak besar bergolak di laut. Tanah di dasar laut berguling dan bercampur dengan air, membuat jarak pandang menjadi sangat buruk. Fang Yuan dan yang lainnya berada dalam kondisi yang agak menyedihkan, mereka tidak punya pilihan selain terbang keluar dari laut dan melayang di langit sambil terus menyaksikan pertempuran itu. Mereka melihat hiu aliran satu jari melesat langsung ke arah wajah Blazing Heaven Demones seperti anak panah perak. Ekspresi Blazing Heaven Demones menjadi lebih fokus, bagaimana dia berani menghadapinya secara langsung. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, ungkapan ini tidak salah, tetapi ketika kekuatan, pemulihan, kecepatan, dan sebagainya dibandingkan, manusia tidak menonjol di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan setelah menjadi Dewa Gu, mereka biasanya tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas yang terpencil. Hiu aliran satu jari itu kecil, namun ia merupakan binatang buas yang tak ada duanya, tubuhnya yang kecil menyembunyikan kekuatan kasar yang tak tertandingi menakutkannya.